Roro Jonggrang adalah cerita rakyat atau legenda dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, Indonesia. Cerita kisah cinta seorang pangeran kepada seorang putri yang berakhir dengan dikutuknya sang putri karena tipu muslihatnya. Dongeng tentang asal mula keajaiban dari Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Baka, dan Arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Arti Roro Jonggrang adalah gadis langsing. Arca Durga Mahisa Mardini dalam ruang utara Candi Siwa Prambanan dipercaya sebagai perwujudan Putri Roro Jonggrang. Kisah dua kerajaan yang bertetangga antara Kerajaan Pengging dan Kerajaan Boko. Pengging dipimpin oleh Prabu Damarmoyo. Ia berputra Bandung Bondowoso. Sedangkan Kerajaan Boko dipimpin oleh raksasa pemakan manusia bernama Prabu Boko. Ia dibantu oleh seorang patih bernama Kupolo. Meskipun berasal dari bangsa raksasa, Prabu Boko memiliki putri cantik bernama Roro Jonggrang. Guna memperluas wilayah kerajaan, Prabu Boko menyerukan perang kepada Kerajaan Pengging. Pertempuran meletus di Kerajaan Pengging. Demi mengakhiri perang, Prabu Damarmoyo mengirimkan putranya untuk menghadap Prabu Boko. Berkat kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Boko. Berita kematian Prabu Boko segera dilaporkan oleh Patih Kupolo kepada Roro Jonggrang. Setelah gugurnya Prabu Boko, Pangeran Bandung Bondowoso menyerbu masuk ke dalam Keraton Boko. Di sana ia terpikat oleh kecantikan Roro Jonggrang. Ia pun langsung melamar sang putri, tetapi ditolak karena sang putri tidak mau menikahi pembunuh ayahnya. Karena terus dibujuk, akhirnya sang putri bersedia dipersunting dengan dua syarat yang mustahil untuk dikabulkan. Syarat pertama adalah membuat sumur yang dinamakan Sumur Jolotundo. Syarat kedua adalah pembangunan 1000 candi hanya dalam 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupi kedua syarat tersebut. Pertama, ia berhasil menyelesaikan Sumur Jolotundo berkat kesaktiannya. Setelah sumur selesai, Roro Jonggrang berusaha memperdaya sang pangeran agar bersedia turun ke dalam sumur dan memeriksanya. Setelah Bandung Bondowoso turun, sang putri memerintahkan Kupala untuk menutup dan menimbun sumur dengan batu. Akan tetapi, Bandung Bondowoso berhasil
keluar dengan cara mendobrak timbunan batu berkat kesaktiannya. Bandung Bondowoso sempat marah, namun segera tenang karena kecantikan dan bujuk rayu sang putri. Akibatnya hanya 999 candi yang dibangun, sehingga usaha Bandung Bondowoso gagal. Setelah mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso amat murka dan mengutuk Roro Jonggrang agar menjadi batu. Sang putri berubah menjadi arca terindah untuk mengenapi candi terakhir. Dalam kisah ini, situs Boko di dekat Prambanan adalah istana Prabu Boko, sedangkan 999 candi yang tidak selesai kini dikenal sebagai Candi Sewu, dan arca Durga di ruang utara Candi Utama Prambanan adalah perwujudan sang putri yang dikutuk menjadi batu dan tetap dikenang sebagai Roro Jonggrang. Legenda ini adalah dongeng atau cerita rakyat yang menjelaskan asal mula yang ajaib dari situs-situs bersejarah di Jawa, yaitu Keraton Ratu Boko, Candi Sewu, dan arca Durga di ruang utara candi. Meskipun candi-candi ini berasal dari abad ke-9, akan tetapi diduga dongeng ini disusun pada zaman yang kemudian, yaitu zaman Kesultanan Mataram. Tafsiran lainnya menyebutkan bahwa legenda ini mungkin merupakan ingatan kolektif samar-samar masyarakat setempat mengenai peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di kawasan ini, yaitu peristiwa perebutan kekuasaan antara Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Prabu Boko mungkin dimaksudkan sebagai Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra, Rakai Pikatan sebagai Bandung Bondowoso, dan Pramodawardhani, putri Samaratungga sekaligus istri Rakai Pikatan sebagai Roro Jonggrang. Peristiwa bersejarah sebenarnya adalah pertempuran Balaputra Dewa melawan Pramodawardhani yang dibantu suaminya Rakai Pikatan, yang akhirnya dimenangi Rakai Pikatan dan mengakhiri dominasi Wangsa Sailendra di Jawa Tengah. Candi Prambanan dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Itu sebabnya nama asli Candi Prambanan adalah Siwagra, yang berarti rumah Siwa. Sejak abad 9, Candi Prambanan mulai ditinggalkan karena ibu kota kerajaan Mataram pindah ke Jawa Timur. Lalu akibat letusan Merapi dan gempa bumi pada abad 16, bangunan Candi Prambanan runtuh. Namun reruntuhan candi masih dikenali masyarakat. Ketemu lagi dalam kisah yang lain. Salam
budaya.